Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika wal yakin. Allahumma adkhilna li jami'il awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftah lana biha at-taysir wa taghliqu biha an-nabab as-sarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bi jahil basirin nadir wal qamaril mustadir amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan daya getar hidupnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat hidup dan dapat beraktivitas yang kemudian dijamin kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sepatutnya kita senantiasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa itu senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa syafaat beliau bersama dengan kita dan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu jalan keselamatan melainkan jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya agama yang dibawa yaitu adalah agama keselamatan, yakni adalah al-Islam. Makna Islam yaitu adalah selamat. Yani agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menyelamatkan kepada siapapun dan manusia bagaimanapun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Hikam dan insyaallah ini adalah perdana dan sekaligus kita masuk kepada hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Sebagian daripada tanda bahwa seorang itu bergantung kepada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan karunia Allah. Ketika terjadi padanya satu kesalahan ataupun dosa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beramal itu pasti mengharapkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, apakah dia mengharapkan surga atau takut kepada neraka ataupun menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang hamba bersandar atas amal itu, sesungguhnya tanpa disadari dia telah syirik terhadap amal itu sendiri. Dan bisa ditandai, karenanya Syekh Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini mengatakan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Yang perlu digarisbawahi yaitu adalah alal amali nuqsanur raja'i,
inda wujudiz zalali. Yang perlu digarisbawahi yaitu adalah kalimat nuqsanur raja'i, kurangnya pengharapan apabila ia telah melaksanakan raja'i, melaksanakan satu kesalahan atau dosa. Kita tahu bahwasanya kita hidup senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah telah tersebar kepada seluruh alam semesta. Semua alam semesta mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam semesta ini diciptakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya siapa sesungguhnya yang menjadi rahmat itu? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan hanya untuk illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat atas alam semesta. Jelas bahwasanya rahmat itu bentuknya yaitu adalah dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dahiran wa batinan. Kalau dahirnya kita lihat, ternyata tidak semua umat manusia yang bisa paham dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka kafir. Padahal wujud dirinya pun itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak ada menjadi ada, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dulu tidak ada yang menyebabkan adanya segala sesuatu yang ada itu, yaitu adalah karena rahmat yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alam semesta tercipta. Karenanya patut ketika alam semesta ini senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jasadnya adalah khataman nabiyyin, dia sebagai khataman nabiyyin, sebagai pungkasan para nabi. Yang tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di kalangan para nabi beliau adalah yang termuda, akan tetapi secara rohania beliau adalah yang tertua dari segala ciptaan. Karenanya wajar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bertawassul kepada Nabi akhir zaman. Maknanya apa? Wujud dia itu sudah ada. Nabi Adam bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kalau andaikan tidak ada, wujud itu tidak ada. Wujud itu jangan dibayangkan bahwasanya wujud itu bisa dipandang dengan mata kepala. Karena dia bentuknya yaitu adalah masih dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmat kepada alam semesta. Harus diciptakan tetap dari rahmat itu. Ya. Surga, neraka, malaikat semuanya diciptakan daripada rahmat itu. Bumi, planet-planet diciptakan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala illa rahmatan lil alamin. Karenanya kita setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, telah diturunkan daripada alam ruh ke alam jasad ini, sudah berjasad kita, maka sepatutnya kita senantiasa tidak pindah daripada harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kata Syekh Taib Sakandari, ketika seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada amalnya, maka dia pasti nanti akan mengalami kekecewaan pada saatnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Karena ada kalanya seseorang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha memperjuangkan dirinya akan tetapi tidak ada kemampuan sama sekali. Walaupun dia sudah berusaha. Dalam tataran syariat kita memang harus berusaha, akan tetapi ada titik-titik tertentu bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan taat, tidak bisa melakukan maksiat. Artinya hanya dengan rahmat Allah. Karenanya ulama mengatakan bahwasanya la haulin wa maksiatin illa billah. Tidak mampu
taat dan tidak mampu bermaksiat illa biiznillah, dengan izin Allah. Cuma perbedaannya, kalau orang taat itu beserta dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermaksiat, dia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap di situ ada izin Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh, anak kita saja minta uang kepada kita, ngeyel terus, ujungnya ya dikasih juga karena dia maksa. Akan tetapi kita akan marah. Berbeda ketika dia pertama minta kemudian kita sudah kasih, berarti kan kita ridho. Kenapa? Kita tahu bahwasanya ketika kita kasih uang banyak-banyak, dia akan menjadi celaka, dia akan menjadi membeli mainan-mainan atau membeli mercon dan seterusnya yang membahayakan dirinya. Kenapa? Karena kita tahu kadar dia, apalagi Allah Sang Maha Pencipta. Dia lebih mengetahui terhadap diri kita daripada tahunya diri kita kepada diri kita sendiri. Karena dia lebih tahu sebelum kita mengetahui sesuatu. Karena dia adalah zat yang memberitahu. Berarti tahunya kita itu bukan tahunya kita, akan tetapi karena kita diberitahu. Kalau begitu tahunya kita itu ada tahunya Allah dong. Bukan kita itu Tuhan. Akan tetapi tahunya kita itu sebetulnya bodoh, kita tidak tahu apa-apa. Akan tetapi yang Maha tahu itu adalah Allah. Lalu kita tahu karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan sifat ilmunya kepada kita. Itu pun sangat sedikit. Barulah kita namanya tahu. Nah, kalau demikian bagaimana mungkin orang sombong dengan ilmunya? Bagaimana mungkin kalau orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala akan sombong dengan kekayaannya, dengan ketampanannya, dengan apapun yang ada padanya? Karena itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba sudah mulai dia bersandar atas amalnya, maka pasti dia akan mengalami kekecewaan pada saatnya Allah menunjukkan kekuasaannya bahwasanya manusia itu tidak mampu apa-apa. Mampu taat, mau ke masjid lemas dan seterusnya. Memaksakan pun tidak. Bahkan kita contoh pada hari ini di zaman lockdown, kita maunya ke masjid, tapi keadaan yang tidak membolehkan. Lalu siapa yang punya perbuatan? Allah menunjukkan kekuasaan bahwasanya kita itu adalah bangsa